Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 dan akan menjelaskan tentang analisis nilai Eigen sebagai sistem pendukung pemilihan prioritas kriteria dalam memilih bibit padi menggunakan metode apa? AHP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziza Alif Habibila. Saya Ahmad Fauzan Arafi'i. Saya Alfia Alimil Masliha. Saya Gulam Hasan Anwari. Oke. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengapa sorry. Ini bisa langsung di-cut nggak nanti ngeditnya? Ya Allah udah, alam itu guys. nggak apa-apa, aku yang nge-cut kok. Oke. Yang pertama dilatar belakangi oleh seorang petani yang ingin memilih bibit terbaik dari 4 bibit yang tersedia. Survei dari 30 petani mengatakan bahwa kriteria dari keempat bibit tadi adalah seperti tabel berikut ini. Kriteria yang diambil adalah daya tumbuh, ketahanan, produktivitas, dan harga. Adapun rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana nilai Eigen digunakan sebagai sistem pendukung keputusan pemilihan prioritas kriteria dalam memilih bibit padi menggunakan metode AHP sehingga pembaca mengetahui cara nilai Eigen digunakan. Yang kedua adalah prioritas kriteria utama dalam pemilihan bibit padi agar pembaca mengetahui prioritas tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana metode AHP dapat membantu petani membuat keputusan yang lebih objektif atau fakta sehingga pembaca mengetahui metode AHP dapat membantu petani membuat keputusan yang lebih objektif. Selanjutnya adalah langkah-langkah menggunakan metode AHP. Yang pertama, buat data menjadi hierarki agar mudah dipahami. Yang kedua, setiap entry dibagi dengan total kolom. Lalu mencari vektor Igen dengan menghitung rata-rata berbaris. Yang keempat, hitung lambda, yaitu vektor Igen dikali total kolom pada langkah 2. Yang kelima, hitung CI, yaitu lambda maksimal dikurangi N dibagi N per min 1. Yang keenam, hitung CR dengan cara CI dibagi IR. Dan yang terakhir adalah verifikasi. Ketika nilai CR kurang dari 0,1, berarti bernilai konsisten. Baik, selanjutnya adalah masuk ke dalam pembahasan. Untuk data yang kita peroleh, ini berdasarkan dari survei kepada 30 petani yang kita minta untuk membandingkan kriteria pemilihan bibit padi secara berpasangan. Nah, untuk model pengisian kuesioner sendiri untuk menggunakan skala 1-9 sesuai dengan intensitas dominasi kriteria. Nah, kita lihat di sebelah kiri itu terdapat hierarki ya. Di situ ada level pertama yaitu tujuan. Untuk level kedua itu adalah kriteria yang akan kita bahas nanti. Dan di level ketiga itu ada solusi alternatif. Nah, dari hierarki tersebut kita dapat menjadikan matriks perbandingan berpasangan yang dapat kita lihat di sebelah kanan. Nah, di situ bisa dilihat sendiri. Di situ merupakan model matriks perbandingan berpasangan dari model hierarki yang berada di sebelah kiri. Nah, untuk langkah selanjutnya, tadi kan sudah ada langkah-langkah yang dijelaskan. Yang pertama yaitu karena sudah ada hierarkinya, lalu diubah menjadi tabel berpasangan tadi, lalu selanjutnya kita menjumlahkan setiap kolomnya dari tabel yang tabel matriks berpasangan tadi itu dijumlahkan setiap kolomnya. Nah, seperti contohnya ini di daya tumbuh, itu di kolom daya tumbuh itu kan ada 1 hingga ke bawah, itu jika dijumlah 2,83. Sedangkan untuk di ketahanan dari 1 hingga harga itu dijumlah 2,83. Begitu pula hingga kolom harga, karena di sini terdapat 4 kolom. Next. Untuk selanjutnya yaitu adalah menjadikan normalisasi matriks, yaitu dengan cara membagi setiap entry dengan jumlah kolomnya. Jadi karena tadi kita sudah menjumlahkan ya setiap kolomnya, mulai dari daya tumbuh, ketahanan, produktivitas, hingga harga, selanjutnya setiap entry yang ada di kotak itu dibagi dengan jumlah kolom di kolomnya sendiri. Jadi kayak misalnya daya tumbuh itu kan daya tumbuh dengan daya tumbuh itu kan entry-nya 1. Nah, karena di situ berada di kolom pertama, maka dibagi dengan jumlah kolom pertama. Jadi
1/2,83. Begitu pula dengan kolom kedua ketahanan. Kayak di situ ada ketahanan sama daya tumbuh. Nah, itu kan entry-nya 1, nanti itu juga dibagi dengan 2,83. Begitu pula dengan yang produktivitas tadi ya. Nah, ini merupakan hasil dari pembagian entry-entry tadi terhadap jumlah kolomnya. Nanti bisa dilihat sendiri. Yang tadi itu 1 ya, itu dibagi dengan 2,83. Ini polanya sama ya untuk setiap kolom itu pembagiannya sama 2,83 semua, dan itu bisa dilihat sendiri itu untuk tabel daya tumbuh ke bawah itu dibagi 2,83 semua. Begitu pula dengan ketahanan 2,83 semua, dan untuk kolom produktivitas dibagi dengan 7,33 semua, hingga harga dibagi dengan 14 semua. Dan di situ sudah ada hasilnya beberapanya. Next. Nah, selanjutnya kita mencari vektor eigennya. Nah, gimana cara mencari vektor eigennya? Untuk mencari nilai vektor eigennya, kita bisa mencari rata-rata dari setiap baris ya. Jadi kita caranya itu menjumlahkan setiap baris dan dibagi dengan banyak barisnya. Tadi kan kita kan sudah membagi ya, kan ini sudah ada rekapan hasilnya di tabel ini. Nah, selanjutnya kita jumlahkan barisnya untuk mencari vektor eigennya. Jadi kayak mulai dari baris daya tumbuh, itu kan ada nilai yang dilingkari warna merah itu contohnya ada 0,35335. Nah, itu nanti ditambahkan dengan sampingnya, yaitu 0,35335 juga. Habis itu ditambahkan lagi dengan 0,40927, ditambah lagi dengan 0,35714. Nah, setelah itu dibagi dengan 4. Kenapa kok dibagi dengan 4? Karena di sini N-nya adalah 4. Karena ini membentuk matriks 4 kali 4. Nah, di situ dapat kita lihat hasilnya 0,36827. Begitu pula dengan yang baris yang ketahanan, produktivitas hingga harga. Untuk caranya untuk mencari vektor eigen per baris itu sama seperti itu. Next. Nah, setelah kita cari menggunakan cara yang tadi, yaitu penjumlahan setiap baris lalu dibagi dengan nilai N atau nilai matriks 4 kali 4 atau N-nya sama dengan 4. Nah, kita nemuin kalau vektor eigennya dari daya tumbuh itu senilai 0,36827, ketahanan untuk baris ketahanan itu senilai 0,36827, untuk produktivitas, kriteria produktivitas itu senilai 0,14597, dan untuk kriteria harga itu senilai sebesar 0,11744. Oke. Oke, selanjutnya kita mencari lambda. Nah, untuk mencari lambda itu kita bisa mengalihkan vektor eigen yang kita dapatkan sebelumnya dengan jumlah kolom yang kita dapatkan di langkah kedua tadi. Di sini itu ada 2,83 dikali 0,36827, terus ditambah 2,83 dikali 0,36827 hingga seterusnya, yang menghasilkan lambda sebesar 4,37925. Next. Oke, selanjutnya kita mencari CI atau indeks konsisten dengan lambdanya 4,37925 dan N atau banyak kolom dan barisnya tadi itu 4. Lambda dikurangi rumus CI itu sama dengan lambda dikurangi N per N-1 dengan sama dengan 4,37925 dikurangi 4 per 4-1 yang kita dapatkan hasilnya 0,106417. Oke, selanjutnya kita mencari CR atau rasio konsistensi dengan CI sama dengan 0,106417 dan IR itu 0,90 untuk N sama dengan 4. CR sama dengan 0,10417 per 0,90 sama dengan 0,099824. Nah, selanjutnya yakni verifikasi konsistensi. Dari CR yang kita dapatkan tadi, yaitu sebesar 0,099824, itu hasilnya kurang dari 0,1. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang tadi dipaparkan, karena untuk menguji konsistensinya itu CR harus lebih kecil dibanding 0,1 dan hasil yang kita dapatkan lebih kecil dari
0,1. Maka matriks perbandingan berpasangan kita itu konsisten. Nah, dari hasil yang kita dapatkan, untuk nilai vektornya itu 0,36827 hingga 0,11744. Next. Kita memilih yang paling kecil. Karena sesuai dengan tadi CR-nya kan konsisten. Jadi kita memilih kriteria yang eigennya itu paling kecil, yaitu daya tumbuh dan ketahanan dengan vektor eigennya itu 0,36827. Oke, teman-teman, dari hasil pembahasan tabel di atas, jadi petani mengutamakan bibit yang memiliki daya tumbuh yang baik sekaligus tahan terhadap berbagai tantangan seperti hama, penyakit, dan faktor lingkungan. Meskipun hasil panen maksimal tetap penting dan memerlukan biaya yang lebih besar, petani tetap harus mengutamakan daya tumbuh dan ketahanan bibit padi tersebut. Dari kesimpulan hasil dan pembahasan tadi itu, hasil perhitungan bobot prioritas menggunakan metode analitik hierarki proses atau bisa disebut AHP dengan nilai eigen menunjukkan bahwa kriteria daya tumbuhan dan ketahanan menjadi dua kriteria yang paling dominan, dengan bobot daya tumbuh 0,36827 diikuti oleh ketahanan 0,36827. Artinya dalam pemilihan bibit padi unggul dari 4 bibit yang disurvei, prioritas utamanya adalah pemilihan bibit dengan daya tumbuh dan ketahanan yang paling tinggi. Dengan demikian, metode AHP yang digunakan dalam penelitian ini terbukti efektif dalam menentukan bobot prioritas kriteria secara objektif dan konsisten. Hasil ini memberikan panduan yang jelas bagi petani untuk memilih bibit padi terbaik berdasarkan kriteria yang relevan dan terukur, sehingga dapat meminimalkan pengambilan keputusan yang subjektif. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih dan sampai jumpa.